Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah, pertama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita insyaallah akan memulai kembali kegiatan dan aktivitas kita, ya tentunya tidak lain mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berthalabul ilm setelah kita libur beberapa saat karena Ramadan. Tentunya dengan itu tidak menyurutkan semangat kita semua untuk selalu belajar dan terus belajar, karena hanya ini yang bisa kita jadikan sebagai hujah nanti kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi petunjuk juga bagi kita semuanya. Tentunya semakin kita berilmu, maka semakin banyak pula amal soleh yang kita bisa kerjakan. Oleh karenanya jamaah sekalian rahimakumullah, mengawali dari setelah libur, maka kita perbaiki niat kita agar supaya apa yang kita lakukan di malam ini dan minggu-minggu setelahnya itu semua bisa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat beliau dan juga orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau. Baik, hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, kita akan meneruskan kembali pembahasan adab-adab dalam Islam, di mana kita masih membahas bab tentang adab-adab dalam pergaulan suami istri. Nah, pertemuan kita yang sebelumnya kita sudah membahas tentang hak istri atas suami. Jadi ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan suami kepada istrinya. Nah, untuk malam ini insyaallah sebaliknya yang akan kita bahas adalah huququz zauj ala zaujatihi, yaitu hak suami atas istrinya. Jadi bisa kita maknai bahwa kewajiban yang dibebankan yang akan kita bahas di sini adalah ada pada istri. Jadi istri punya kewajiban yang harus dia laksanakan kepada suaminya. Nah, apa saja ya, sebagaimana suami juga punya kewajiban yang harus dia tunaikan kepada istrinya, maka istri pun punya kewajiban. Ya, istri pun memiliki kewajiban untuk menunaikannya kepada suaminya. Tentunya dasar kewajiban ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan perintah dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketaatan istri kepada suami, kewajiban yang harus ditunaikan istri kepada suami itu merupakan ketaatan istri kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi bukan ketaatan kepada makhluk, sebab Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya lah yang memerintahkan itu semuanya. Sehingga tidak ada kata tidak. Jika itu sudah perintah dari Allah dan Rasulnya, maka sebagai seorang mukmin ataupun mukminah wajib bagi dia untuk apa? Untuk melaksanakan perintah tersebut. Nah, apa saja kewajiban istri kepada suaminya? Yang pertama adalah at-ta'ah bil ma'ruf, yaitu taat ya dalam hal kebaikan. Taib jamaah sekalian rahimakumullah, seorang istri itu wajib taat kepada suaminya. Namun dasar ketaatannya adalah karena ketaatan dia kepada Allah dan Rasulnya. Artinya ketaatan istri kepada suami itu adalah bukan ketaatan yang mutlak.
ketaatan yang muqayyad, ada ikatan dalil dan perintah. Ya. Sebagaimana salah satu contoh dalil yang disebutkan dalam riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Jika seandainya aku punya wewenang untuk memberikan perintah suatu kewajiban, seseorang itu bersujud kepada orang lain, maka aku akan perintahkan seorang istri itu untuk sujud kepada suaminya. Namun dalam hal masalah sujud ini merupakan bentuk ibadah, sehingga tidak layak bagi manusia untuk sujud kepada manusia yang lainnya. Namun hadis ini jamaah sekalian rahimakumullah menunjukkan bahwa begitu agungnya suami di hadapan istri, begitu mulianya suami di hadapan istri. Kewajiban istri untuk taat kepada suaminya ini dijunjung tinggi-tinggi atas perintah dalil baik dari Al-Quran maupun dalil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, seorang wanita itu mudah. Ya, dia hidup di dunia tidak sulit, tidak seperti laki-laki yang tanggung jawabnya sangat besar. Tapi bagi wanita, maka dia ketika ingin meraih surga Allah Subhanahu wa taala, ingin meraih keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak banyak syarat yang dia harus kerjakan. Berbeda dengan kaum laki-laki. Kalau wanita hanya 4 syarat. Hanya 4 syarat yang dia bisa kerjakan agar dia bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin sebagian di antara kita ada yang pernah mendengar hadis ini. Hadis yang sangat terkenal sekali dan hadis yang sangat familiar. Pasti semua kita pernah mendengarnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban dan Imam Ahmad. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Jika ada seorang wanita itu bisa menjaga salat 5 waktunya, artinya kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala dia tunaikan. Ya. Dan kewajiban terbesar adalah melaksanakan salat yang 5 waktu. Ya. Kemudian wasamat syahra, dan dia bisa melaksanakan kewajiban puasanya. Kapan puasa yang diwajibkan? Di bulan Ramadan. Ya. Dan yang ketiga adalah wahasunat farjah, dan dia bisa menjaga kemaluannya. Artinya menjaga kemaluannya adalah menjaga kehormatannya, menjaga auratnya. Ya. Dia tidak bermudah-mudah dengan laki-laki yang lain dalam berinteraksi. Nah, ini terkadang hal yang sangat sulit sekali di era di mana masyarakat kita, ya, di zaman sekarang ini begitu sulitnya untuk bisa menjaga diri kita untuk tidak membatasi interaksi dengan lawan jenis. Sangat sulit sekali. Ya. Tapi seharusnya semakin sulit, ya, maka tentunya akan semakin besar pula pahalanya yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita jika kita bisa menjaganya. Begitu juga bagi kaum wanita, jika dia bisa menjaganya dengan baik, ya, di zaman yang sulit sekali bagi dia untuk bisa istiqomah dalam agamanya, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang lebih besar dibanding dia, ya, menjaganya di keadaan-keadaan yang tentunya tidak sulit bagi dirinya untuk melewati keadaan-keadaan tersebut. Lalu kemudian yang keempat adalah wa ta'at ba'daha, dan dia bisa taat kepada suaminya. Ya. Perhatikan, hanya 4 hal ini. Ya. Melalui 4 jalan ini, kata Nabi SAW, qila laha, dikatakan kepada perempuan tersebut, udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti. Masuklah kamu dari pintu surga manapun yang kamu kehendaki. Masya Allah. Ya, sebegitu sulitnya kita kaum laki-laki untuk bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam tanggung jawab yang wajib bagi kita untuk kita selesaikan semuanya.
Tapi di sisi lain Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan tawaran yang begitu mudah, hanya 4 jalan ini kalau bisa dilewati oleh kaum wanita, maka dia bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala dengan mudah. Ya. Dan yang kita bahas dan kita garis bawahi di sini wa ta'at ba'laha. Ketika seorang istri itu bisa taat kepada suaminya. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, mungkin ya pembahasan ini harusnya ya, yang hadir di sini adalah kaum wanita. Akan tetapi mungkin bisa disampaikan kepada istri-istri kita bahwa memang berat, ya, memang sangat berat sekali ketika para istri ini dihadapkan dengan ya, makhluk yang sejenis. Itu sama-sama manusia, yang dimana dia tahu ya, karakter ya, pasangannya tersebut, dia tahu kelemahannya, dia tahu kekurangannya dan lain sebagainya, lalu kemudian dia dipaksa dalam tanda kutip untuk mentaatinya. Itu sangat berat sekali. Tapi ingat bahwa ketaatan istri kepada suami itu bukan sebab karena urusan dunianya, sebab karena entah suami memberikan nafkah kepadanya, atau sebab dia nggak taat itu disebabkan karena suami memberikan nafkahnya kurang. Ya. Jadi kalau barometer ketaatan istri itu sebab karena kebaikan suami, ini salah, tidak benar. Ya. Tapi seharusnya ketaatan istri kepada suami itu atas perintah Allah dan Rasulnya. Mau suami itu baik, mau suami itu buruk, selama sang suami tersebut tidak memerintahkan kepada keburukan, maka kewajiban bagi istri untuk mentaatinya. Ya. Berbeda halnya jika seandainya sang suami sudah mengajak untuk berbuat maksiat kepada Allah, maka akan masuk dalil dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata ya li makhluqin fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya jamaah sekalian, mungkin ini untuk menyadarkan diri kita sebagai suami. Ingat bahwa bisa jadi ya, sang istri itu ya, sudah kesal dengan kita atas perbuatan dan perilaku kita, yang sok menjadi pelindung, yang sok menjadi pemberi nafkah, yang sok seakan-akan rezeki istri kita itu hanya lewat dari diri kita saja, sehingga kita bertindak semena-mena kepadanya ya, kita berlaku buruk kepadanya. Ingat bahwa taatnya istri kita ya, taatnya dia kepada kita itu sebab keinginan dia taat kepada Allah dan Rasulnya ya. Jadi jangan bertindak semena-mena kita kepada pasangan kita ya. Merasa memberikan nafkah lalu kita seenaknya saja kepada istri kita ya. Kita ucapkan ucapan-ucapan buruk kepada istri kita jika ada kekurangan dan kesalahan, maka ini salah ya. Ini salah. Andaikan pun Allah tidak memerintahkan untuk taat kepada kita sebagai suami, dan Rasulnya tidak memerintahkan agar supaya istri kita taat kepada kita ya, tentunya dia akan meninggalkan kita. Jadi dia nggak akan sabar terhadap perbuatan dan perilaku kita. Ya. Makanya baik buruknya ya, kita ini yang mengetahui adalah orang yang paling dekat dengan kita, yaitu istri kita. Ya. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika beliau menjelaskan penafsiran tentang masalah zaujiyah, suami istri ya, pertemanan, maka beliau pernah mengatakan bahwa pada akhirnya itu manusia itu tidak banyak yang akan menemaninya di masa-masa tuanya kecuali ya, pasangannya itu sendiri. Jadi kalau kita tidak merawat pasangan kita, tidak baik dengan pasangan kita, nah, maka yang akan rugi adalah diri kita sendiri ya. Mereka lah nanti yang akan menemani kita hingga masa-masa tua kita. Maka kewajiban kita muasyaratun bil ma'ruf, bergaulinya dengan pergaulan yang baik, sebagaimana Allah dan Rasulnya juga memerintahkan kepada istri kita
untuk mempergauli kita dengan pergaulan yang baik pula, seperti itu. Baik, yang kedua adalah husnul asyrah ma'az zawj. Ya. Ini sudah kita singgung barusan, ya, yaitu menggauli suami dengan pergaulan yang baik. Jadi kama anna zawj ma'murun bi an yuhsina asyrataha aidan hiya ma'muratun bi an tuhsina asyratahu. Sebagaimana suami diperintahkan untuk bergaul dengan baik kepada istrinya, maka sang istri juga diwajibkan untuk menggauli suaminya dengan pergaulan yang baik. Tutur katarnya harus sopan, ya, tindak tanduknya harus baik, adab akhlaknya harus mencerminkan sebagai seorang wanita mukminah. Ya. Maka ini, ya, ada satu pesan yang sangat berharga sekali, ya, bagi kedua pasangan, bagi kita sebagai suami ataupun bagi para istri-istri yang ada di sana, ya, bahwa, ya, berbuatnya baik kita kepada pasangan kita itu akan kembali kepada diri kita pribadi, ya. Tidak kembali kepada pasangan kita, tidak, tapi kembali kepada diri kita pribadi, ya. Karena sekali lagi bahwa muasyarah, pergaulan baik dengan pasangan ini merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita diperintahkan untuk menggauli saudara kita sesama muslim secara umum dengan baik, maka tentunya orang yang paling dekat bagi kita sebagai suami atau mungkin sebaliknya bagi sang istri, ya, yang harus digauli dengan cara yang baik adalah pasangannya sendiri, ya. Jadi itu, ya. Jangan dengan orang lain baik tapi dengan istri nggak baik, ya. Dengan teman sejawatnya, teman ngopinya, teman bercandanya, Masya Allah, dia royal, segala makanan dia bayarin, tutur katanya lembut dan baik. Giliran di hadapan pasangannya, di hadapan suaminya, dia galak, perilakunya buruk, gak baik, ya. Maka ini sikap yang salah, tidak dibenarkan di dalam syariat. Dahulukan pasangan kita terlebih dahulu. Bagi para istri, dahulukan kebaikan Anda itu untuk suami Anda terlebih dahulu. Jangan pedulikan ketika sang suami itu misal berlaku buruk kepada Anda sebagai istri, ya, jangan kemudian balas keburukan juga, tidak perlu. Karena pada sejatinya saat pasangan tersebut berbuat baik kepada pasangannya, tujuannya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perlu kita ingat bahwa mungkin kita pernah mendengar kisahnya Ummul Mukminin Khadijah bintu Khuwailid, seorang istri yang begitu luar biasa kelembutannya, kesabarannya, ketegarannya luar biasa. Dia tegar ketika menghadapi musuh-musuh yang selalu mengganggu suaminya Rasulullah SAW. Dia sabar ketika menghadapi suaminya yang selalu tertekan terus ketika berdakwah kepada umatnya. Dia selalu, ya, tegas dalam setiap mengambil keputusan untuk selalu mensupport dakwah suaminya. Khadijah bintu Khuwailid luar biasa. Ketika Rasulullah SAW pertama kali mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, suami dalam keadaan panik, suami dalam keadaan ketakutan, suami dalam keadaan kecemasan dan kekhawatiran yang luar biasa. Ketika pulang ke rumah, minta diselimutin langsung oleh Khadijah. Tidak ada kalimat yang lain kecuali apa yang diperintahkan oleh Rasulullah ia kerjakan terlebih dahulu. Lalu dia tidak terlalu banyak bertanya. Rasulullah SAW sendirilah yang kemudian mengungkapkan kejadian yang terjadi di malam pertama kali beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu, ya, beliau Khadijah bintu Khuwailid
menenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalla wallahi la yukhzikallahu abadan. Sekali-kali tidak, demi Allah wahai suamiku, tidak akan mungkin Allah itu mencelakakanmu. Insyaallah. Entah apa yang terjadi pada istri kita ketika mungkin kita coba dari luar, ya. Ketika kita sedang ketakutan lalu kita masuk ke rumah kita, ya. Apakah sama yang ia lakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Khadijah bintu Khuwailid, seorang wanita mukminah yang pertama kali beriman kepada Allah dan Rasulnya setelah turunnya wahyu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Kenapa bisa ada seorang wanita yang begitu luar biasa? Sebagaimana wanita-wanita mukminah, istri-istri para anbiya dan para rasul. Di antaranya adalah Sarah, istri Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, begitu juga Hajar. Ya, kemudian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri-istri para anbiya yang lainnya, yang mereka selalu mensupport kebaikan dan kebenaran yang dilakukan oleh suami-suaminya. Ya. Ini hal yang sangat luar biasa yang wajib diketahui oleh para wanita-wanita mukminah, wanita-wanita muslimah, para istri-istri yang dia punya tanggung jawab besar, tetap punya kewajiban, ya, untuk dia tunaikan hak-hak suami-suaminya, seperti itu. Baik, kemudian jelaskan rahimakumullah, yang ketiga adalah al-i'tidalu fil ghirah. Ya, jadi dalam hal cemburu harus proporsional. Ya. Kadang ada seorang istri yang cemburu buta. Ini juga tidak boleh, tidak benar. Harus i'tidal, proporsional. Di mana dia harus menempatkan kecemburuannya tersebut kepada suaminya. Jangan suami pulang jaketnya diendus-endus kayak bau minyak wangi nih. Oh iya, tukang ojek, ya. Gimana gak bau minyak wangi? Dia mungkin habis ngojekin, ya, pelanggannya. Jangan dicurigai pulang-pulang handphonenya diambil, diminta dicek-cek. Ada interaksi dengan sebenarnya mudah aja, rahimahullah. Pokoknya kita bisa nasihatkan kepada istri-istri kita, ya. Cukup kamu di rumah perbanyak ibadah, minta sama Allah agar Allah selalu menjaga suamimu, memberikan kemudahan rizkinya bagi suamimu, menjaga imannya, menjaga akidahnya, dan juga menjaga jiwanya serta raganya. Jadi yang di rumah ini adalah bagian mendoakan. Jangan justru malah menyempitkan jalan rizki dari Allah Azza wa Jalla. Kalau sudah ada kecurigaan yang begitu besar, ya, maka yang terjadi adalah syaitan akan menungganginya. Ya, gimana gak curiga Ustaz? Suami kalau keluar rumah selalu rapi gitu. Ntar kalau bilang gak rapi, katanya suaminya gak rapi. Giliran rapi dicurigai. Giliran gak rapi, gak mandi, disuruh mandi, ya kan? Jadi pasrahkan aja, serahkan kepada Allah Azza wa Jalla, biar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membimbing suami-suami kita, suami-suami Anda, suami-suami para wanita mukminah. Ya. Jadi seperti itu, ya. Kalau sudah cemburunya keterlaluan, cemburu buta, tidak proporsional, maka ini yang bisa ditunggangi oleh syaitan, sehingga apa? Sehingga terjadilah keretakan rumah tangga seperti itu. Makanya, ya, ada satu athar yang disebutkan oleh Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Dia pernah memberikan nasihat kepada anak perempuannya, ya. Ketika anak perempuannya ini dia sedang cemburu dengan suaminya seperti itu, maka apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib
radhiyallahu taala anhu, iyyaka wal ghila, hati-hati kamu terhadap cemburu yang tidak proporsional. Kenapa? Fa innaha miftah talaq. Karena sungguh kecemburuan yang membabi buta, yang tidak proporsional, ini merupakan kunci dari pintu perceraian. Ya, kunci dari pintu perceraian. Banyak ya suami istri yang mereka akhirnya cerai disebabkan karena apa? Dia mengikuti hawa nafsunya, mengikuti bisikan-bisikan syaitan, diendus agar supaya dia curiga dengan pasangannya. Ini banyak yang terjadi, jemaah. Ya. Tiba-tiba langsung saja menuduh istrinya telah berzina, ya. Padahal dia tidak pernah melihat istrinya melakukan perzinahan. Di zaman Nabi SAW, tuduhan zina itu bagi yang benar-benar berhubungan badan. Kalau ada ya, di zaman Nabi SAW seseorang yang menuduh orang lain berzina, tapi dia tidak bisa mendatangkan bukti bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan berhubungan badan, maka kalimat yang diucapkan dari lisannya tersebut akan mengakibatkan dia dihukum qadhaf, hukum didera sebanyak berapa kali? 80 kali. Itu dicambuk sebanyak 80 kali, jemaah. Karena dia tidak bisa mendatangkan bukti. Ya. Maka dalam Islam pun kita pernah belajar yang namanya istilah li'an. Ketika sang suami menuduh istrinya telah berbuat zina, kemudian suami tidak bisa mendatangkan bukti, maka nanti bisa diangkat menjadi hukum li'an, saling melaknat. Kalau sudah saling melaknat, maka suami enggak boleh lagi mengatakan istrinya itu pezina. Dan orang lain pun tidak boleh menyindir-nyindir bahwa wanita tersebut pezina. Kenapa? Kalau sampai ada yang mengucapkan itu lagi, maka orang yang mengucapkan itu akan didera ataupun akan dicambuk sebanyak 80 kali. Oh, ini sangat dilindungi sekali. Dalam masalah apa? Tuduh menuduh. Ya. Makanya ketika kita punya pasangan, jamaah sekalian rahimakumullah, andaikan mungkin terindikasi misal dia chattingan dengan laki-laki yang lain, maka jangan kita katakan wanita pezina. Tidak. Kasih nasihat dia, beritahu dia bahwa perbuatan itu adalah perbuatan dosa, perbuatan yang tidak diperbolehkan. Nanti bisa akan timbul fitnah yang lebih besar. Sampaikan kepadanya. Ya. Jika memang pasangannya tersebut kok dia tidak mau untuk menerima nasihat dari kita apalagi kita sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, ya kita berhak untuk memutuskan sesuatu yang terbaik menurut pandangan agama kita, bukan menurut hawa nafsu kita. Ya. Boleh nggak Ustaz kalau cerai? Boleh, nggak ada masalah. Ya. Kenapa? Sebab karena sudah terjadi pelanggaran yang itu bisa menjerumuskan kepada perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seperti itu ya. Ya, sekali lagi bahwa boleh ya, cemburu boleh tapi proporsional. Jangan berlebihan, jangan cemburu buta ya. Apalagi tidak ada bukti yang lainnya. Bukti yang benar tidak ada. Ya buat apa dicemburui? Pasrahkan saja sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mungkin bagi para wanita, minta sama Allah, ya, jika perasaanku ini benar, ya, prasangkaku ini benar terjadi pada suamiku, ya Allah, jangan doakan yang buruk, jauhkan suamiku dari perbuatan dosa tersebut. Andaikan prasangkaku ini salah, ya Allah, berikanlah petunjuk kepadaku, bimbinglah aku, ya Allah, agar perasaanku ini, prasangkaku ini ya, tidak ditunggangi oleh syaitan, sehingga yang terjadi adalah semakin buruk. Nah, jadi ini perlu diketahui oleh para istri-istri dan para wanita-wanita di luar sana yang muslimah, yang mukminah. Ya, terkadang hal yang seperti ini mereka tidak sampai, padahal mereka tahu. Bukan tidak sampai ilmunya kepada mereka, mereka tahu,
tapi tidak sampai mereka mampu untuk mengamalkannya. Berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar menjaga suaminya yang di luar sana mereka sedang berjibaku, sedang mencari nafkah, berjuang untuk keluarganya. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi itu hak suami juga yang harus dipenuhi oleh istri. Jangan cemburu buta. Ya, boleh cemburu, tapi jangan berlebihan seperti itu. Karena cemburu itu fitrah kan. Fitrah yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada setiap insan, setiap manusia ada. Dia punya sifat cemburu, ada jamaah. Ya, kita semua punya. Kalau kita nggak punya sifat cemburu justru dipertanyakan. Ya. Punya sifat cemburu boleh, nggak ada masalah, tapi jangan berlebihan. Nah, baik. Kemudian yang ke berapa? 4 ya? Iya, yang keempat. Ini poinnya 3 sama-sama. Yang keempat, di antara ya, hak suami atas istri, ataupun bisa kita katakan kewajiban istri kepada suaminya adalah himayatu irdihi wa malihi wa auladihi. Menjaga kehormatan suami, menjaga harta suami, menjaga anak-anak suami. Ini yang harus dilakukan oleh para istri. Terkadang ada seorang istri yang justru dia mengumbar aib suaminya dia sendiri, ya. Menjatuhkan kehormatan suaminya dia sendiri. Dan seringnya terjadi biasanya ya, dia jatuhkan kehormatan dan aib suaminya kepada orang tua, ya, orang tua istrinya, orang tua dia sendiri. Padahal ini akan semakin ya, rumit nanti permasalahannya jika ada permasalahan. Jika ada permasalahan, maka tidak perlu ya, sang istri itu segera langsung cerita kepada orang tuanya. Ya. Karena terkadang ya, orang tua, ya, yang namanya orang tua jemaah, itu punya kasih sayangnya itu terkadang berlebihan kepada anaknya, anak putrinya terkhusus. Wajar jika seandainya ada orang tua yang membela putrinya, wajar. Ya. Tapi ketika sang anak perempuan itu menceritakan sesuatu kepada kita sebagai orang tua, ya, maka jangan langsung diputuskan secara sepihak. Hal ini pernah terjadi kepada putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Fatimah. Di mana suatu waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengunjungi Fatimah di siang hari, waktu-waktu Qailulah. Ketika sampai di rumah putrinya, dia tanya, "Aina ibnu ammik?" Maksudnya adalah di mana ya, anak pamanmu, artinya di mana suamimu, ini maksud. Karena memang Ali bin Abi Thalib ini ya, dia adalah saudara sepupunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian Fatimah cerita panjang lebar, saya lagi ada masalah dengan suamiku, begini. Tidak langsung ditanggapi oleh Rasulullah, begini tidak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung perintahkan salah seorang sahabat beliau untuk mencari Ali. Ternyata Ali ada di masjid. Nah, ini salah satu daripada solusi mungkin bagi para suami yang dia mungkin sedang cekcok dengan istrinya, nggak enak dengan keadaan istrinya di rumah. Jangan lari ke tempat-tempat yang buruk. Ya, pergi ke masjid, istirahat di masjid, ya. Atau pergi kepada seorang ahli ilmu, minta nasihat, ya. Minta nasihat bukan minta pembenaran. Terkadang ada suami-suami yang datang kepada ustaz, tapi dia minta pembenaran, bukan meminta nasihat. Ya. Jadi pokoknya dia salahkan istrinya, istri saya begini ustaz, masa begini. Ya. Ini provokasi, sehingga apa? Sehingga sang ustaz ya, akhirnya terpengaruh dengan apa? Dengan cerita satu belah pihak.
Saat mau klarifikasi dengan yang satunya juga bingung. Masa istrinya nanti diundang? Kan nggak mungkin. Maka menjadi suami yang beriman itu tidak seperti itu juga. Ya. Saat misal terjadi suatu permasalahan, nggak perlu cerita sama orang lain. Datang ke masjid, minta sama Allah agar Allah menyelesaikan urusannya. Kalau memang mau datang kepada ahlul ilm, seorang ustadz, kiai dan yang lain sebagainya, maka jangan sekali-kali justru malah mencari pembenaran. Ya. Jangan, tapi mintalah nasihat. Ya. Minta, sampaikan, tanyakan kepada sang ustadz, barangkali ini ada kesalahan di pihak saya. Begitu terlebih dahulu. Jangan langsung saya gini ustadz, ini dan yang lain sebagainya. Jangan. Ya. Jangan. Sudah banyak hal yang seperti itu yang saya lalui. Banyak sekali para suami-suami yang seperti itu sifatnya. Ya. Wal'iyadzubillah. Ya. Ini para suami yang Allah Subhanahu wa taala sedang uji keimanannya. Seharusnya dia tidak seperti itu dalam bersikap. Dan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dikabari bahwa Ali itu ada di masjid, beliau langsung datang ke Masjid Nabawi, ke Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendapati Ali bin Abi Thalib sedang berbaring, ya. Sehingga jubah ataupun pakaiannya itu dipenuhi dengan debu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil Ali dengan qum ya Abat Turab, bangunlah wahai Abu Turab, bapaknya debu, karena badannya terlumuri dengan debu. Dan ini dikatakan oleh para ulama, ini merupakan panggilan, ya, kasih sayang yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ungkapkan kepada Ali bin Abi Thalib. Maka inilah sikap, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai orang tua, ya, sebagai orang tua kepada putrinya yang tidak langsung membela putrinya, tidak. Ya. Dan sebagai orang tua juga harus dia ketika anaknya, misal anak perempuannya ada masalah dengan suaminya, maka dialah yang harus mengantarkan kembali. Jika anaknya tiba-tiba pulang dengan sendirinya, mengantarkan kembali ke suaminya. Jadi harusnya seperti itu, ya. Tega nggak tega, karena memang tanggung jawab sudah kita berikan kepada menantu kita, ya. Tinggal kita berikan masukan sedikit agar supaya lebih bersabar, ya, dalam berumah tangga. Ya. Kita tidak akan menyalahkan, ya si fulan, tidak akan menyalahkan anaknya, tidak, tapi sampaikan agar supaya mereka bisa bersabar dalam berumah tangga. Karena berumah tangga ini merupakan ibadah yang sangat-sangat luar biasa besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali kebaikan yang bisa kita dapatkan, jamaah. Banyak sekali kebaikan. Maka sangat rugi sekali bagi kita semuanya jika kita tidak, ya, menjadikan kesempatan tersebut, artinya kesempatan kita sudah berumah tangga, untuk bisa meraih kebaikan-kebaikan tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kembali kepada bahasan kita, yaitu himayatu irdi, yaitu menjaga kehormatan suami itu penting. Apalagi ketika dia ceritakan kepada orang lain, dia ceritakan keburukan suami kepada orang tuanya saja. Sebaiknya tidak, kecuali kalau sudah mengancam dirinya, mengancam jiwanya. Kadang ada laki-laki yang dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia bertindak semena-mena, sudah main fisik dan lain sebagainya. Ini beda lagi, ya. Ini beda lagi. Tapi kalau hanya sekedar cekcok, ini hal yang biasa, ya. Hal yang biasa dalam rumah tangga pasti terjadi. Justru malah ketika ada rumah tangga kok gak ada cekcoknya, perlu dipertanyakan. Kok bisa rumah tangga gak ada cekcoknya begitu? Apa cuma diem-dieman aja, ya kan? Sungguh aneh. Justru malah ujiannya itu pasti ada. Mungkin seminggu sekali ada, tapi bukan dia jadwalkan, kan? Sebulan sekali mungkin setahun sekali, mungkin ada, pasti ada, ya, pasti ada. Karena kita masing-masing punya kepala pasti punya pemikiran yang tidak akan sama, ya, pemikiran yang berbeda. Nah, disitulah kita diuji seberapa besar kesabaran kita dalam menghadapi pasangan kita. Tapi yang jelas
bagi para wanita, para istri, ya atau sebaliknya suami, jangan sampai membongkar aib suaminya sendiri di hadapan orang lain. Itu tidak boleh jamaah. Kemudian wamali, juga sebagai istri harus menjaga harta suaminya. Ya. Jadi kalau istri perlu apa, ya, dari harta yang dititipkan dari suaminya, ketika mau menggunakannya untuk hal yang di luar dari apa yang telah diamanahkan oleh suaminya, maka sang istri wajib untuk meminta izin kepada suaminya. Wajib. Terkadang ada seorang istri yang dia egois, hanya mementingkan keperluan dia sendiri, bahkan kadang anak-anaknya itu tidak dipedulikan. Beli make up, dia beli make up banyak, jutaan dia beli make up. Anaknya ditanggung jawab, cuma dikasih nasi sama kerupuk aja. Padahal suami mengamanahi sehari 300.000 misalnya. Ya. Harusnya berikan yang layak dong kepada keluarganya. Suami pulang, nggak ada lauk, nggak ada apa. Ya. Maka ini sama saja dia berkhianat terhadap amanah yang suaminya berikan kepada dirinya. Ya. Wa auladihi, dan sekaligus juga istri itu harus amanah terhadap anak-anak suaminya. Makanya kita pernah mendengar perkataan seorang penyair, al ummahatu madrasatul ula. Jadi para wanita, ibu-ibu itu adalah pendidikan pertama untuk anak-anaknya. Maka ini sangat penting sekali jamaah sekalian rahimakumullah. Ya. Salehnya, kebaikannya masyarakat kita ini tergantung dari kebaikan pendidikan individual yang ada di rumah. Kalau para wanita itu mereka punya bekal pendidikan yang baik untuk anak-anaknya, maka nanti kelak anak-anaknya akan memberikan dampak yang baik di masyarakat. Makanya ketika kita memilih pasangan, itu pilihlah pasangan tidak hanya dia pintar saja untuk dirinya, tapi kalau bisa kita harus memilih pasangan yang dia juga pandai untuk mendidik. Bukan harus guru, berarti harus cari guru dong, Ustaz. Tidak, bukan itu yang dimaksud. Ya. Tapi ketika sang ibu itu dia bisa dengan tegas, dengan lugas, punya keilmuan. Meskipun keilmuan kan bertahap, kan dia juga harus belajar. Maka dia bisa mengontrol dan mendidik anaknya dengan baik. Nah Ustaz, sekarang istri saya dia bukan seorang murabi pendidik, ya ajarkan atau berikan fasilitas agar dia bisa mendidik. Itu bukan berarti seperti guru, tidak, tapi dia bisa menerapkan nilai-nilai agama di rumahnya. Jangan sampai ada seorang istri yang membiarkan anak-anak kita main game, membiarkan anak. Ada nih wanita-wanita sekarang begitu, daripada anak saya nangis kasih handphone, kan? Mau makan kasih handphone, emaknya mau santai tiduran anaknya kasih handphone, begitu terus. Jadi dididik dengan handphone terus. Boleh, kita nggak bisa mengelak terhadap gadget itu, nggak bisa. Tapi di situ kita harus kontrol. Para ibu harus mengontrol apa yang dilihat anaknya, apa yang dimainkan anaknya. Jangan asal orang tuanya bisa rebahan sebentar, ya udah anaknya explore di media sosial, udah yang dibuka sembarangan. Maka ini akan membentuk karakter buruk buat anak-anaknya, sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi yang di rumah saja sudah tidak bisa terkontrol, apalagi ketika dia berada di luar, dia akan lebih memberikan nilai-nilai buruk kepada masyarakatnya. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini saja yang bisa kita bahas untuk malam hari ini. Insyaallah kita teruskan pada pertemuan berikutnya. Baik. Ada yang ditanyakan, Mbak? Silakan. Baik, semaksimal mungkin kita berada di
Pertama sih Pak ya, terkait dengan ojek online ini walhamdulillah, ini salah satu daripada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan dengan kecerdasan beberapa manusia yang akhirnya bisa saling memberikan manfaat untuk yang lainnya seperti itu. Namun yang jadi kendala itu adalah apa? Ketika sang ojek ini dia sebab karena jasa dia harus memboncengkan perempuan ataupun wanita-wanita yang bukan mahramnya seperti itu. Nah, ala kulli hal ya, hal ini tidak bisa dihindari. Tapi hanya bisa diminimalisir. Ya. Tidak bisa dihindari tapi hanya bisa diminimalisir atau paling tidak diproteksi. Bagaimana cara meminimalisir, bagaimana cara memproteksinya? Ya mungkin kembali kepada kita masing-masing. Misal bagi para wanita ketika dia butuh ya, ojek ya maka mungkin dia bisa cari aplikasi yang khusus wanita, mungkin sekarang udah ada, ataupun mungkin dia lebih ke misalnya ke ke mobil, ke car ya kan, ke mobil, atau mungkin dia bisa naik sepeda motor sendiri, atau mungkin dia bisa diboncengkan suami ataupun anaknya kan seperti itu ya. Sebab kenapa hal seperti ini nggak bisa terhindari. Kalau kita mau bahas hal ini, oh dilarang, oke. Kalau dilarang, sebenarnya ada yang lebih dilarang. Apa yang lebih dilarang? Keluarnya wanita dari rumahnya, ya kan? Keluarnya wanita dari rumahnya untuk apa? Mencari nafkah. Ustaz. Yang punya tanggung jawab cari nafkah siapa? Suami. Ya. Kalau mau kita bahas panjang sekali nanti ujungnya kepada suami dan orang tua. Kalau dia punya anak perempuan. Jadi seperti itu. Makanya kita katakan bahwa andaikan memang itu tidak bisa dihindari, andaikan tidak bisa dihindari, tetap kalau bersentuhan dan lain sebagainya dosa Pak, pasti dosa ya. Andaikan memang tidak bisa dihindari, paling tidak diminimalisir, ya, diminimalisir. Kalau seandainya perempuan ya tidak bermudah-mudahan, ya kan, untuk mencari driver ojek laki-laki seperti itu. Ya. Kalau misalnya kita laki-laki ya tentunya bisa lah kalau laki-laki, karena driver ojek perempuan kayaknya sedikit sekali ya, nggak banyak ya. Ya. Tapi yang jadi masalah ini perempuan, dan jika kita berada di posisi sebagai driver laki-laki, ya kan, misalnya kalau ada customer perempuan, ya maka diminimalisir, mungkin dari cara duduknya dan yang lain sebagainya. Sebab kenapa? Karena secara sistem, setahu saya, wallahu alam, kalau misalnya dia di cancel banyak di cancel, apalagi ternyata sekarang konsumennya itu banyaknya apa? Perempuan. Maka dia akhirnya apa? Akhirnya dia di suspend atau sampai bisa akhirnya apa? Putus mitra seperti itu. Belum bisa cari kerja lain. Oh, itu bukan solusi. Kalau mau cari solusi, carikan kerja begitu. Jangan dilarang ya. Nah, seperti itu tidak ya. Carikan kerja, kamu kerja sama saya tak gaji 10 juta nah. Baru itu silakan. Makanya ya solusinya adalah apa? Solusinya adalah bagaimana cara meminimalisir ya agar supaya tidak terjadi sentuhan dan yang lain sebagainya. Seperti itu mungkin Pak. Ya, yang di era kita sekarang yang sulit sekali untuk menghindar hal yang seperti itu. Ya, hal yang seperti ini. Saya nggak mengatakan boleh, Ustadz Sani boleh kayaknya boleh kan itu. Saya nggak boleh kan. Cuma posisi saya bukan sebagai driver. Jadi jeritan driver itu saya nggak tahu Pak seperti itu. Kan begitu. Cuman paling tidak diminimalisir dan banyak-banyak minta kepada Allah lah, mudah-mudahan bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik daripada driver ojek. Wallahu a'lam bishawab. Secara hukumnya tidak boleh lagi perempuan berboncengan, itu nggak boleh secara hukum asalnya begitu. Gimana Pak? Darurat. Gimana? Iya. Jika seandainya memang keadaannya ini darurat ya mau bagaimana lagi. Contoh nih, ada perempuan nih tabrakan di jalan. Dia butuh pertolongan, diangkat, oh bukan muhrim saya. Itu orang mati Pak, nggak diangkat Pak. Ya kan? Itu mau muhrim mau bukan muhrim kita angkat. Kita bantu, kita tolong dia, ya kan, seperti itu niatnya. Ya, karena bukan muhrim saya kemudian kita biarin saja sampai dia sekarat, nah ini salah.
Jadi dalam keadaan-keadaan darurat seperti itu maka diperbolehkan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu saja ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.